Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sore hari ini kita akan press release berkaitan dengan tindak pidana penyekapan warga negara Jepang dan juga pengungkapan jaringan scamming internasional. Sebelumnya hadir juga pada kesempatan sore hari ini tim dari Digbinter Polri, terima kasih kehadirannya Pak Riki dan tim. Kemudian juga hadir dari yang mewakili Kejaksaan Negeri Surabaya, termasuk juga dari imigrasi dan juga dari konsulat Jepang. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung kami paparkan terkait dengan kasus penculikan warga negara Jepang. Diawali dari adanya laporan pengaduan yang diterima oleh Polrestabes Surabaya, di mana pelapor atau pengadu yaitu staf dari konsulat Kedutaan Besar Jepang yang ada di Surabaya menyampaikan bahwa mendapat informasi adanya warga negara Jepang yang diduga diculik dan disekap dan terindikasi berada ataupun lokasinya diketemukan di wilayah Surabaya. Kemudian tim bergerak melakukan penyelidikan dan didapatkan betul bahwa di alamat di TKP 1, yaitu di Jalan Dharma Husada Permai 7 Romawi, Blok N 318 Surabaya, itu diketemukan korban yang ternyata adalah 2 orang warga negara Jepang di lokasi ataupun di TKP tersebut. Dan kemudian juga setelah kita lakukan pengecekan di area rumah yang dikontrak dan merupakan tempat untuk penyekapan itu, ternyata juga ditemukan barang-barang yang diduga digunakan untuk tindak pidana penipuan online atau scamming. Kami tambahkan bahwa selain 2 orang korban penculikan tadi itu, kita juga menemukan di situ ada 3 warga negara Cina, 4 warga negara Jepang yang lain, dan 2 WNI yang kemudian kita lakukan penangkapan dan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman diketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah kontrakan yang dikontrak dari 2 tahun yang lalu oleh tersangka inisial E, warga negara Indonesia. Kemudian kita melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan inisial E dan dapat kita temukan yang bersangkutan ada di wilayah Surabaya. Kita amankan, lalu kita lakukan interogasi dan pendalaman. Diperoleh keterangan bahwa ternyata ada TKP lain di wilayah Surabaya, yaitu yang ada di Jalan Embong Kenongo nomor 24 Surabaya. Kemudian tim bergerak ke alamat dimaksud, namun sudah kosong, sudah ditinggalkan.
Dan kemudian kita lakukan pencarian berdasarkan keterangan saudara E bahwa di tempat tersebut sebelumnya tinggal dan beroperasi untuk praktek scamming atau penipuan online melibatkan 32 WNA Cina. Dan disampaikan bahwa setelah mendapatkan informasi ataupun mendapat kabar bahwa di TKP 1 dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian, kemudian mereka dipisah-pisah untuk segera meninggalkan TKP 2 di 6 hotel wilayah Surabaya. Dilakukan pengejaran di beberapa hotel tersebut, salah satunya di Hotel M dapat diamankan 6 warga negara Jepang, yang oleh warga negara Cina yang kemudian kita kembangkan, dan dari keterangan beberapa orang tadi itu menyampaikan bahwa rekan-rekannya yang lain itu sekarang sedang berkumpul di Fasa, di Kasamol, Surabaya. Tim bergerak ke Kasamol dan didapatkan 19 orang yang terdiri dari 13 warga negara Cina, 17 warga negara Cina dan 2 warga negara Taiwan. Saya ulangi, 17 warga negara Cina dan 2 warga negara Taiwan. Tim terus bergerak dan kemudian didapatkan informasi lebih lanjut bahwa diduga ada TKP yang ketiga yang berada di Jalan Raya Darmo Permai 1 Romawi nomor 79. Tim bergerak ke lokasi dan didapati memang kondisi sudah kosong. Namun kemudian dari hasil penyelidikan lanjutan diketahui bahwa salah satu pimpinan ataupun yang mengelola di TKP 3 itu atas inisial J, warga negara China, dan kemudian dilakukan pengejaran, berhasil ditangkap di rest area Bawean, Semarang. Bersama yang bersangkutan juga diamankan 6 orang warga negara China lainnya. Tim terus bergerak dan kemudian diketahui bahwa ada satu pimpinan dari jaringan ini, inisial X, yang beroperasi di Solo, tapi masih satu rangkaian juga yang beroperasi di wilayah Surabaya. Tim kemudian bergerak ke Solo, dan di Solo ternyata juga sudah kosong, ditinggalkan oleh para pelaku atau para penghuni sebelumnya. Ditemukan 24 koper. Di TKP Solo ini hanya ditemukan sebanyak 24 koper yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Lalu kemudian kita melakukan penyelidikan lanjutan dan diketahui bahwa mereka bergerak ke arah Bali. Tim kemudian menuju ke Bali dan di sana berhasil diamankan sebanyak 5 warga Taiwan dan 6 warga negara China yang kemudian kita bawa ke Polrestabes Surabaya untuk
pemeriksaan lebih lanjut. Sampai dengan saat ini berapa semuanya? 44. Sampai dengan saat ini jumlah tersangka warga negara asing yang berhasil kita tangkap dan kita lakukan penahanan sebanyak 44. Tes. Saya ulangi, sebanyak 44 orang. Kita masih terus melakukan pendalaman dan setiap informasi yang kita dapatkan kita tindak lanjuti untuk tekad kita memberantas jaringan ini. Dan kami dibantu oleh tim dari Digbupinter, Interpol dalam rangka koordinasi terkait dengan korban-korban yang diduga berada di China maupun di Jepang. Saat ini sedang kita dalami. Barangkali itu sebagai gambaran secara global pengungkapan kasus yang diawali dari dugaan ataupun tindak pidana penculikan, penyekapan, lalu kemudian berkembang pada jaringan scamming internasional ini. Nanti akan ada sesi tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan secara lebih jelas nanti akan kami sampaikan. Dan selanjutnya kepada dari Bupinter beberapa hal yang akan disampaikan oleh beliau. Teman-teman sekalian, bahwa kasus ini berawal dari informasi yang kita dapat dari Tokyo, dari Jepang, informasi adanya pengaduan orang hilang yang diduga disekap di Indonesia. Kemudian dari Tokyo informasi itu diteruskan ke Konsulat Jenderal meneruskan informasi ini ke Restabes Surabaya, dan akhirnya berhasil diamankan 2 korban penculikan yang kemudian berkembang menjadi dugaan keterlibatan jaringan scam yang melibatkan organisasi kejahatan internasional. Ini dibuktikan dengan terlibatnya beberapa warga negara asing yang masuk di dalam sindikat jaringan kejahatan internasional. Setidaknya atas penjelasan Pak Kapolrestabes tadi sudah melibatkan jaringan sindikat organisasi internasional berkewarganegaraan Cina, berkewarganegaraan Taiwan, dan berkewarganegaraan Jepang. Mengapa kemudian hal ini menjadi concern kepolisian? Karena kalau teman-teman mengikuti bahwa belakangan ini telah ada beberapa penangkapan yang diawali pada bulan lalu di Bogor oleh teman-teman imigrasi, kemudian kasus yang di Bali yang sekarang juga masih menunggu proses lebih lanjut, diikuti oleh kasus yang di Surabaya, dan 2 hari lalu diikuti dengan kasus serupa di Batam. Dan indikasinya semua kasus yang diungkap dalam 5 TKP terpisah ini semua melibatkan sindikat jaringan kejahatan scam internasional. Kami dari Divisi Hubungan Internasional Polri, khususnya Interpol, sudah mengindikasikan adanya keterlibatan beberapa warga negara asing. Di Surabaya tadi sudah melibatkan 3 warga negara asing dari kewarganegaraan Cina, Taiwan, dan Jepang. Ditambah yang ada di Bali itu melibatkan kewarganegaraan Kenya dan Malaysia sebagai tambahan.
Mungkin nanti akan ada press release kembali dari yang TKP di Batam yang saat ini sedang dikembangkan, karena juga melibatkan jaringan internasional dengan jumlah orang yang diamankan dengan jumlah yang cukup besar, kemungkinan lebih dari ratusan orang yang ada di Batam. Dan ini menjadi concern kita karena ini mengindikasikan bahwa Indonesia sudah digunakan sebagai tempat aktivitas berkembangnya kejahatan internasional dengan organisasi sindikat internasional yang melibatkan beberapa kewarganegaraan. Namun hasil pemeriksaan sementara indikasi korban yang disasar masih berstatus warga negara asing yang tinggal di luar negeri, dan sangat mungkin akan ada korban tambahan, namun sementara ini belum dapat diindikasikan adanya korban warga negara Indonesia. Dan ini sekali lagi mengindikasikan bahwa jaringan kejahatan internasional ini berpraktek dengan sangat profesional. Mereka bekerja di kita, menarget warga negara asing, sementara mereka tinggal di sini dengan status overstayer. Demikian ya, Pak Imigrasi, betul ya? Mereka tinggal di sini dengan status overstayer. Beberapa dugaan sementara mereka sudah tinggal di sini lebih dari 2 tahun, gitu Pak ya. Jadi ini berhasil kita konsolidasikan atas kerjasama dengan beberapa instansi terkait, imigrasi, konsulat jenderal Jepang, dan kita terus berkomunikasi dengan beberapa aparat penegak hukum, mitra aparat penegak hukum internasional kita di beberapa belahan dunia lain. Hari ini kita sudah berkomunikasi dengan aparat penegak hukum Jepang, disaksikan oleh Pak Kapoltabes. Kita juga membuka komunikasi dengan aparat penegak hukum Cina, dan kita juga membuka komunikasi dengan aparat penegak hukum Amerika yang nantinya akan kita libatkan dalam rangka mengungkap kejahatan, praktek-praktek kejahatan internasional yang saat ini beroperasi di tanah air. Ini tambahan dari kami, dari Divisi Hubungan Internasional Polri, dari Interpol khususnya. Mungkin demikian Pak Kapolres.